Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Kali ini kita akan melanjutkan kembali kisah tablik bagian yang ke-11 berkenaan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yuzaki, artinya beliau zaki, yaitu suci dan mensucikan yang lain menjadi jaki atau suci. Ada satu kisah dari Hajrat Maulana Jalaluddin Sam Khalidi Ahmadi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pada tahun 1926 ketika sedang bertugas sebagai mubalik di Syria, pernah mengadakan diskusi panjang di bidang keagamaan dengan seorang pengacara Mesir yang membantu pendeta Alfred Nelson, seorang pendeta Inggris. Ia secara tegas menyatakan bahwa sejalan dengan Al-Quran, nyatanya Nabi Isa itu lebih unggul dibanding Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, ketika Maulana Sam meminta bukti dari pernyataannya itu, ia menyatakan kalau di dalam Al-Quran telah menyebutkan Nabi Isa alaihissalam sebagai gulaman Zakiyah, yaitu di dalam surah Maryam ayat 20. Di antaranya berbunyi, "Ya malaikat menjawab, sesungguhnya aku hanyalah seorang utusan dari Tuhan engkau, supaya aku menyampaikan kepada engkau kabar suka tentang seorang anak laki-laki suci." Yang berarti bahwa seorang anak laki-laki suci, tidak ada nabi lain termasuk nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sebagai jaki di dalam Al-Quran. Dan hal mana menunjukkan kalau Nabi Isa alaihissalam lebih luhur dibanding Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, pada saat itu Hadrat Maulana Sam tersenyum dan mengatakan orang itu benar adanya, bahwa Al-Quran tidak ada menyebut jaki bagi Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang sering digunakan di dalam Al-Quran adalah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut beliau sebagai yuzaki, yaitu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 151 ataupun Quran di dalam surah Ali Imran ayat 165 dan juga di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, di mana Allah Ta'ala telah berfirman yang artinya sebagaimana kami telah mengutus kepada kamu seorang rasul dari antaramu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu, yuzaki, mensucikan kamu, mengajarkanmu kitab serta hikmah, dan mengajarkanmu apa yang belum kamu ketahui. Al-Quran surah Al-Baqarah 151. Begitu juga di dalam ayat yang lain tadi dikatakan, sungguh Allah telah menganugerahkan karunia kepada orang-orang beriman ketika dia membangkitkan di kalangan mereka seorang rasul dari antara mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yuzaki, mensucikan mereka, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, walaupun sebelum itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya, ini dalam surah Ali Imran ayat 164. Begitu juga di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Allah Ta'ala telah berfirman, dialah yang telah membangkitkan di tengah-tengah bangsa yang umi seorang rasul dari antara mereka yang membacakan kepada mereka tanda-tandanya dan mensucikan mereka. Di sini kata yuzaki, dan mengajarkan kepada mereka dan hikmah, kitab, walaupun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi dengan demikian maka Nabi Isa alaihissalam statusnya berdasarkan 3 ayat tadi adalah sebagai murid dari Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi gurunya. Mendengar argumentasi demikian, si penanya itu pun menjadi terdiam. Hal ini terdapat di dalam Burhan Hidayat
Abdurrahman Mubasir volume 2 halaman 147. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Nabi Isa memang dikatakan sebagai gulaman jaki, tapi Nabi Muhammad SAW lebih tinggi daripada itu. Beliau dikatakan yujaki, artinya beliau sendiri suci dan beliau dapat mensucikan orang lain. Semoga kita menjadi tambah teguh dalam keimanan kita. Allahumma amin. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.